Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, seberapapun jumlah kita pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Karena itu saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 92 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan sejauh timur dan barat Engkau membuang dosaku. Saat ini kita semua untuk bangkit diri, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, karena Ia yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, jadikan kita ahli waris kerajaan surga. Karena itu dialah pujian ini, nyanyian ini menjadi ucapan syukur dan persembahan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut melupakan dosaku, tiada Kau perhitungkan
bangga memiliki Allah seperti itu. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Dalam pujian kami penyembahan kami pada pagi hari ini naik di hadapan menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semakin dalam memasuki relasi syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian
Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah melawat dunia dan kami di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami pada pagi hari ini selaku umat ketebusan-Mu dalam jemaat di tempat ini, berhimpun bersama-sama, kami menyatukan hati, pikiran dan seluruh keberadaan kami untuk memuji, menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan teristimewa dalam hati kami untuk menggerakkan kami memuji, menyembah-Mu pada hari ini. Karena itu terimalah kami dengan semua yang kami bawa kepadamu, pujian, penyembahan, persembahan kami. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya kami bukan dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Masih tetap berdiri? Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh tengok kanan kiri. Ucapkan shalom. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
firman Tuhan, kita lepaskan beban hidup, kita lepaskan masalah yang ada di hidup kita. Kita mau fokus pada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, tidak salah lagi ya Bapa kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami ya Bapa. Tuntun langkah kami ya Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri ya Tuhan Yesus. Topanglah kami dengan tangan kuat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku sendiri, tiada yang seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah terang, selalu sertamu. Saat ku sendiri, saat
kami dapat bersuka cita bersama-sama di hadapan-Mu dan mengekspresikan kegembiraan kami, ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu karena Tuhan baik dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk detik, menit, jam, hari, minggu, waktu-waktu yang kami lalui dalam hidup ini. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan misteri, sementara namun penuh dengan pergumulan. Karena itu kami sadar bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah. Sisi lain kami melihat bahwa seolah-olah hidup manusia tidak berarti. Tapi kami tahu bahwa rancangan-Mu selalu sempurna. Karena itu kami ingin menjalani hidup ini sesuai dengan skenario-Mu, sesuai dengan rencana. Terima kasih, terimalah semua ungkapan hati kami yang kami ekspresikan melalui lagu-lagu kami hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dan kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau ajar kami, bicara kepada kami, supaya oleh firman-Mu kami semakin paham tentang hidup ini. Bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus hidup. Dan dengan demikian, situasi sulit apapun yang kami hadapi, kami tetap terus berjalan dalam arah dan tujuan. Pakai dan urapi hamba, supaya melaluinya hari ini firman Tuhan ini dapat dibentangkan. Puji nama-Mu, bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Tentunya ialah bahwa ini adalah merupakan sebuah tantangan dan pergumulan bagi kita. Ditambah lagi dengan kondisi kita sampai dengan hari ini kita masih berada dalam situasi penyebaran COVID-19. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian bagi kita untuk hadir di tempat ini. Ya, bersyukur untuk minggu lalu saya tidak ada tempat bersama dengan kuliah. Nah, pernikahan hamba Tuhan Pak Yaman dengan dari Putra dapat berlangsung dengan segala baik. Ya, walaupun memang ya di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan ya, karena sedianya ialah bahwa biasanya di pesta-pesta itu kan undangan banyak ya, tapi ini dibatasi oleh karena situasi yang sementara kita ada. Tapi kita bersyukur bahwa semua prosesi dapat berjalan dengan segala baik dan kembali dengan sehat, bahkan seluruh jemaat juga sehat-sehat sampai di hari ini. Saya percaya bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Mari saja kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama silih berganti. Dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tidak bisa ditampilkan ya. Bisa. Ya, Bapak Ibu mesti lihat Alkitab. Ya, supaya cepat mungkin saya baca saja, Bapak Ibu perhatikan dan mendengarkan saya membacanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ya, walaupun di warta itu saya tulis tunggu di tengah himpitan, tetapi ya melalui perenungan kita, melalui mimbar ini saya memberi tema bacaan kita tadi pada pagi hari ini, yaitu bermegah di tengah himpitan. Ya. Bermegah di tengah himpitan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bermegah, berbangga, bergembira, bersuka cita di tengah himpitan adalah sesuatu hal yang mustahil bagi dunia. Bermegah, berbangga, bergembira, bersuka cita di tengah kesulitan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mengapa Alkitab berkata bahwa dan bukan hanya itu saja. Ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan. Bukankah ketika kita berbangga, ketika kita bermegah, ketika kita naik jabatan, kita menduduki sebuah posisi yang selama ini kita rindukan, berbangga, bermegah, bergembira, bersuka cita. Tapi ketika kita gagal, ketika kita sakit, ketika kita tidak berhasil, ketika kita berada dalam keterpurukan secara ekonomi, secara sosial, secara kesehatan, mungkinkah kita bisa bermegah? Kalau begitu firman Tuhan ini aneh ya. Bermegah dalam penderitaan, bermegah dalam kesengsaraan. Saya rasa bahwa ini adalah merupakan ciri dan tanda orang yang sementara bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Ketika kita merasa tersakiti, bisakah kita bergembira? Bagus, bisa? Tidak bisa. Tapi firman Tuhan katakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Wah, ini sesuatu yang tidak masuk logika. Ini sangat kontradiktif dengan tabiat kemanusiaan kita. Ketika kita berada dalam satu kondisi yang sangat sulit, sebenarnya itu menjadi sebuah alasan besar dalam hati dan pikiran kita untuk kita susah, untuk kita sedih, untuk kita marah-marah, untuk kita mempersalahkan siapapun dan apapun. Tetapi malah firman Tuhan katakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saya rasa bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang kehilangan kemegahan dalam hidupnya. Ya. Kondisinya sakit, teman atau anggota keluarga dipanggil Tuhan. Ya. Saya di grup itu hampir setiap hari ada ucapan belasungkawa, ada ucapan duka cita.
Bagaimana coba kita bisa bermegah dalam kondisi seperti ini? Kalau hari ini Pak Yaman bisa duduk berdampingan dengan kekasihnya yang selama ini diidam-idamkan, bisa bermegah, ya, itu wajar. Pak Yaman bermegah? Iya. Jangan enggak sih. Di sebelah. Bermegah, ya, dua-dua bermegah, ya. Coba katakan pernikahan kemarin gagal. Yes. Ini andai-andai, ya. Ibu Wahyu bilang amit-amit, ya. Gimana? Bisa duduk dengan tenang dan dengan senyum Pak Yaman pagi ini? Kecewa, Pak. Itu adalah sebuah kondisi yang merupakan respon kita, ya. Jadi ya saya ingin katakan bahwa sebenarnya apapun bisa terjadi dalam hidup ini, tetapi yang paling menentukan di dalam melewati situasi itu adalah bagaimana kita harus bersikap. Bapak Ibu setuju? Tapi kita berkata berat, Pak, sulit, mana bisa? Tapi Paulus berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kita malah bermegah juga walaupun ada masalah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa kita harus bermegah juga di dalam kesengsaraan kita? Kalau pada kalimat sebelum ayat yang ketiga ini, yaitu kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, itu boleh. Ya. Para iman bermegah ketika menerima kemuliaan Allah, berbangga, bergembira, bersuka cita. Bapak Ibu suka itu? Suka. Ya. Tetapi rupanya sebelum kita menerima kemuliaan itu, kita juga harus bisa melewati atau menjalani proses, dan prosesnya itu bukanlah sesuatu yang gampang bagi kedagingan kita sebagai manusia. Sebagaimana Kristus dalam hal menyelamatkan kita, dalam upaya mempersekutukan kita dengan dirinya, dalam hal mengubah posisi predikat kita dari jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Prosesnya tidak gampang, tidak bim salah bim lalu kita menjadi anak-anak Allah. Dia harus mati dulu di atas kayu salib, dia harus memikul salib, dia harus direndahkan, dia harus dihina, dia harus dicaci maki, dan harus mati. Itu adalah proses yang siapapun, bukanlah suatu proses yang gampang. Makanya penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 12 katakan, pandanglah kepada Kristus yang begitu luar biasa menanggung bantahan yang sedemikian hebat dari orang-orang berdosa. Ini adalah sebuah prinsip bahwa mencapai sesuatu yang memiliki nilai yang luar biasa bukanlah sesuatu hal yang instan, bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Butuh upaya, butuh perjuangan berat, dan Yesus telah memperjuangkan itu supaya saya dan saudara-saudara menjadi anak-anak Allah. Dan perjuangan itu tidak hanya sekedar meneteskan darah, tetapi juga mengorbankan nyawanya. Tapi banyak orang Kristen yang hari-hari ini mau ikut Tuhan dengan hura-hura, ikut Tuhan dengan senang-senang, ikut Tuhan dengan jalan tol. Rupanya tidak seperti itu. Makanya Paulus katakan, kita tidak hanya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, tetapi juga kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Ikut Yesus dalam kedagingan kita sebagai manusia memang berat. Tetapi manusia ilahi kita, manusia rohani kita, walaupun berat tetap mampu, karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita hari lepas hari. Ibarat seperti anak kecil, ketika dia mulai belajar, tidak langsung dia lari, tetapi harus jatuh bangun. Tapi pada akhirnya dia bisa. Ketika mencapai usia tertentu, dia akan sprint dengan 100 meter. Hari ini kita sudah bisa lari 100 meter.
atau kita masih punya beban. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 1, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa orang yang mampu bermegah dalam kesengsaraan ini menjelaskan ya tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah yang lebat yang luar biasa. Dalam tulisan itu ada sebuah contoh yaitu pohon korma ya. Pohon korma itu rupanya adalah sebuah pohon yang memiliki daya tahan banting yang sangat luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu menanam pohon apapun, saya rasa bahwa yang pertama ialah kita mencari lahan yang cocok, mencari lahan yang subur. Sudah subur tidak hanya kita harapkan pada tanah itu, tetapi juga kita harus pupuk, ya. Lalu kita mulai bersihkan dari ya walaupun Bapak Ibu bukan petani, paling tidak ialah kalau Bapak Ibu punya tanaman bunga ya, kembang, ya, harus dibersihkan, kemudian disingkirkan dari bebatuan ataupun semak. Tujuannya ialah bahwa supaya tidak ada yang menghalangi ketika bibit itu tumbuh. Ya. Nah, ada jenis orang Kristen yang seperti ini, dia mau ikut Yesus, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, ya. Maunya seperti tanaman itu. Tetapi rupanya Tuhan tidak membuat kita seperti itu. Ia mau supaya kita seperti pohon korma, ya. Walaupun ditanam di padang pasir, di bebatuan, ya. Bapak Ibu belum pernah melihat sebuah daerah yang bebatuannya luar biasa. Nah, orang-orang di situ yang anehnya ialah bahwa hanya mengharapkan tanaman yang umur pendek, ya, umbi-umbian. Ya. Nah, biasanya mencari tanah untuk menanam itu sangat sulit. Tetapi ya itulah kondisi daerah mereka, ya. Kalau singkong, ya saya lihat dia tumbuh, tapi lama kelamaan pada akhirnya dia kering. Karena semakin besar dia semakin membutuhkan tanah yang lebih banyak, ya. Nah, pohon korma ini rupanya tidak demikian. Ia adalah jenis pohon yang tahan banting. Dan rupanya juga yang menanam pohon korma itu mereka sudah punya pengalaman, sudah punya pengamatan terhadap pohon korma itu, bahwa pohon korma itu jika ingin bertumbuh dengan lebat, mereka pada waktu menggali lubang biji korma itu, lalu mereka tutup dengan batu. Ya. Tujuannya ialah bahwa supaya ketika akar daripada pohon korma itu muncul, dan dia akan semakin tertekan, dan dari tekan itu dia akan balik memunculkan pohon korma untuk tumbuh ke atas. Dan pada waktu tumbuh, bebatuan yang tadi tutup pada lubang itu tersingkir. Begitu kuatnya. Nah, ini adalah gambaran kehidupan rohani kita sebenarnya, bahwa kita harus bertumbuh seperti pohon korma. Tidak mudah, butuh sebuah perjuangan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki jiwa bermegah di dalam keadaan apapun. Makanya Paulus mengatakan pada bagian yang lain, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Bukankah sukacita ketika ada situasi-situasi tertentu, kita tidak sanggup bersukacita di dalam segala situasi kehidupan ini. Ya. Tidak usah sakit berat, sakit gigi saja kehilangan sukacita. Coba Bapak Ibu sakit gigi lalu anak-anak main di situ ribut, ya, gimana, tenang? Tidak bisa tenang. Tapi mari kita belajar bahwa dalam keadaan apapun juga tidak mengurangi, apalagi menghilangkan sukacita kita. Saya kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri dalam hidup ini bahwa ada situasi-situasi tertentu kita sangat terganggu, baik itu dengan orang lain, baik itu dengan situasi, baik itu dengan kondisi diri kita sendiri, ya. Kita sangat terganggu dan menghilangkan sukacita kita. Tetapi firman Tuhan berkata, mari dalam keadaan apapun kita harus tetap bermegah dan berbangga. Mengapa? Firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita, pergumulan kita, penderitaan kita
menimbulkan ketekunan. Ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, hanya ada dua kemungkinan. Kita akan fight, kita akan berjuang untuk mengatasi persoalan itu. Tetapi yang kedua adalah lari dari persoalan. Ya. Nah, hari-hari ini banyak orang yang mulai goyah, ya, dengan kebiasaan bersekutu, mulai berpikir timbang-timbang dan lain-lain sebagainya. Ya memang sekali lagi ya, kita tidak dipaksa untuk katakanlah berkumpul seperti ini. Makanya ada gereja-gereja yang menyediakan dua cara ibadah, ya, online dan offline. Ya. Dan paling tidak ialah bahwa kita harus mengikuti salah satunya. Dan ya, kita bersyukur bahwa kita berani untuk bisa bersekutu secara fisik seperti ini, berkumpul bersama-sama. Dan ya, masih ada banyak gereja yang sebenarnya belum bisa berkumpul seperti ini karena ya masih takut, ya. Dan puji Tuhan bahwa sampai dengan hari ini Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Karena itu mari kita hadir, tetapi juga jangan mengabaikan protokol kesehatan itu, ya. Dan sampai dengan hari ini Tuhan masih melindungi dan menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Karena itu mari kita istilahnya berjuang dengan gigih, kita fight dengan pergumulan hidup kita. Jangan mudah menyerah. Ya, karena itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada Kristus, pengharapan kepada Allah, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu dan Saudara, kesungguhan kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita di dalam Tuhan, ketaatan kita di dalam Tuhan, pada akhirnya akan menghasilkan buah, yaitu di mana Allah berbangga dengan kehidupan kita. Ketika satu kali iblis dikatakan dalam kitab Ayub bersama-sama menghadap Allah dengan malaikat-malaikat, Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau melihat hamba Ayub? Tuhan berkata tentang Ayub, tidak ada seorang pun yang hidupnya saleh seperti Ayub. Allah membanggakan kehidupan Ayub di hadapan iblis. Iblis bilang, mana bisa? Coba engkau membuat situasi hidupnya sulit, apakah dia masih tetap setia kepadamu? Dan justru itu juga yang diungkapkan oleh istri Ayub. Ya. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah Allah berbangga dengan hidup kita? Halo Bapak Ibu, apakah Allah berbangga tentang hidup kita kepada iblis? Iblis mau supaya dengan persoalan hidup kita meninggalkan dan menyangkal Allah. Tapi Allah mau dengan pergumulan dan persoalan hidup kita, Dia bisa membanggakan kita di hadapan iblis. Karena itu, mungkin saya ingin berkata, relakanlah diri hidup dalam satu fase tertentu untuk menderita bagi Tuhan. Karena Ia telah menderita bagi kita, bahkan mati untuk kita. Mari berjuang. Hidup ini tidak gampang, hidup ini tidak mudah, karena Ia telah mati bagi kita. Ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yesus mati bukan ketika kita sudah bertobat. Yesus mau mati, Yesus mau menderita bukan ketika kita sudah benar dan baik, tetapi ketika kita masih jahat, Ia sudah mau mati untuk kita. Ini sesuatu hal yang di luar konsep manusia. Ya, Pak Agus bisa baik dengan orang jahat, dengan Pak Agus susah, ya. Tetapi orang yang baik, ya, kita siap untuk baik dengan dia, ya. Makanya orang Amon bilang, beta ini paling baik kalau orang baik dengan beta. Tapi kalau orang jahat dengan beta, beta lebih jahat lagi.
konsep anak-anak Tuhan adalah walaupun engkau jahat dengan saya, tapi saya akan tetap baik dengan engkau. Ini anak-anak sekarang bilang gila ini ya. Ya. Tidak ada dalam konsep manusia seperti itu. Ya. Konsep yang ada tadi ya seperti konsep orang Amor gitu ya. Tapi itulah prinsip ilahi, prinsip Kristus, bahwa Ia telah mati bagi kita. Karena itu, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam himpitan, mari kita belajar untuk bermegah. Mari kita belajar untuk berbangga. Mari kita belajar untuk bergembira. Mari kita belajar untuk bersukacita. Dan ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita sementara memperlihatkan diri kita, sementara bertumbuh dan menghasilkan buah yang berbahagia. Ya, Pak Yaman berkata ini bertumbuh terus ya. Waktu lalu bilang ini bertumbuh terus, kapan berbuah ya. Tapi bagi saya kehidupan rohani itu bertumbuh dan berbuah itu jalan sama-sama ya. Apakah ada seorang Kristen yang berkata saya sudah stop bertumbuh? Tidak bisa, bertumbuh itu sampai akhir hayat ya. Dan semakin bertumbuh dan menghasilkan buah sama-sama ya. Ya kalau pohon memang ada masanya ya. Saya punya jeruk di rumah itu, dulu waktu dia tumbuh itu masih sehelai, itu sudah dimakan sama ulat gitu ya. Kesal juga saya ya. Saya semprot itu ulat. Pagi berikutnya saya lihat, wah sudah mulai 1-2 daun ya. 1-2 daun, 3 daun, sekarang sudah rimbun ya. Dari kasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Walaupun situasi kita menghimpit pikiran kita, perasaan kita, gerak kita, tapi firman Tuhan katakan, mari kita bermegah dalam kesulitan kita. Bagi dunia sulit, tapi bagi saya, bagi kita sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Apa yang tidak bisa bagi dunia, bagi anak-anak Allah sangat bisa dan sungguh bisa. Karena kita bukan, karena Allah yang akan menyertai dan menolong kita. Ibarat seorang anak yang dilatih oleh ayahnya, jatuh bangun sampai pada akhirnya dia akan mandiri. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Hari saja kita sekalian untuk berdiri, musik. Mati. Kita akan menyanyikan pujian katakan bersama Bapa. Bersama
Engkau berbicara kepada kami bahwa sekalipun kami dalam himpitan, dalam pergumulan, bahkan dalam kesengsaraan, kami harus bermegah di dalam Engkau. Karena penderitaan, kesulitan hidup Allah merupakan alat yang Tuhan pakai untuk memproses kami, sehingga pada akhirnya kami keluar seperti emas yang telah dimurnikan. Memang sulit, memang berat, tapi bersama dengan Tuhan kami akan menjalani semuanya. Dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Bahkan kami menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian, berikan semangat, gairah dalam jiwa kami, dalam roh kami, supaya persoalan dan pergumulan hidup apapun yang kami hadapi, kami harus menghadapinya, dan Tuhan akan menolong kami untuk melewati situasi sulit itu. Khususnya di hari-hari ini, banyak orang yang sudah mulai lemah, banyak orang yang sudah tawar hati, lemah dalam beribadah, lemah dalam melayani, lemah dalam memberikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami, sehingga kami tidak diubahkan oleh situasi ini, tapi malah kami seperti pohon korma yang terus bertumbuh dan mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tolong berkati seluruh jemaat Maturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Dan biarlah melalui kesulitan hidup ini, pada akhirnya kami terbukti bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang sejati, bukan orang-orang Kristen yang sembarangan, bukan orang-orang Kristen yang asalan, tapi orang-orang Kristen pilihan yang sungguh mengikuti Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bila doa kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saya mengundang PJ yang akan bersama-sama saya melayani jemaat Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan pujian Ku Telah Mati, bukan dengan barang tangan. Amin.
makan minum perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 berkata, ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Syarat mutlak dalam hal kita mengikuti perjamuan kudus adalah kita harus mengakui bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib adalah karena dosa-dosa kita. Dia mati untuk menggantikan kita. Dia terhukum, namun kita diselamatkan. Karena itu, arahkan imanmu, mata rohanimu pada Kalvari, peristiwa 2000 tahun yang lampau, yang telah mengubah hidup kita, yang telah mengubah status kita dari yang jauh dari Allah menjadi dekat. Bahkan kita berada di dalam Dia, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena itu, nyatakanlah imanmu kepadanya. Bapa, inilah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah kami bersama-sama kami diarahkan untuk mengingat peristiwa yang besar, peristiwa yang ajaib, di mana pencipta datang dalam ciptaan, dalam bentuk manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Karena itu, sadarkan kami, supaya kami menghargai, kami menghormati akan pengorbananmu melalui seluruh aspek kehidupan kami dengan cara hidup kami. Terima kasih Bapa, teguhkan dan kuatkan kami dalam menjalani kehidupan yang sulit dan berat ini. Mampukan kami untuk tetap bermegah. Kami bermegah bukan karena kesulitan hidup, tapi karena kami bermegah karena Engkau ada di dalam diri kami. Engkau hidup dalam hidup kami. Karena itulah yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Dan kepada setiap kami juga yang mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun, Engkau menyatakan dan Engkau berjanji, oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Penyakit rohani pun penyakit jasmani kami. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hostia, ayat tangan kanan kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita angkat pujian, katakan haleluya. 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 Hallelujah.
Engkau ditikam, darahmu tercurah, tubuhmu dihancurkan karena kami. Karena itu mampukan kami juga dalam mengiringi Engkau untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Sebenarnya Engkau telah menderita bagi kami, mampukan kami juga untuk menderita bagimu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan, teguhkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang sakit secara fisik, sakit apapun. Saya mohon jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita yang hadir pada ibadah kita hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kantong persembahan dijalankan, sebelum berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan yang berbicara tentang persembahan persepuluhan. Diambil dari Maliaki 3 ayat 10 dan 21. Bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan alam semesta, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu kepada padamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Seminggu ini telah kami lalui. Engkau adalah yang Maha Kuasa yang sangat besar. Kau yang memberkati kami ya Tuhan. Jikalau kami susah, Kau tetap berkati kami. Jikalau kami bahagia, Kau berkati kami. Jikalau kami kekurangan, Kau tetap mengisi segala kebutuhan kami. Bukan hanya materi ya Tuhan, tetapi juga kesehatan, ikatan dalam keluarga, perkawanan, teman-teman, dan juga lupa. Semua itu datang dari Padamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kesetiaan-Mu. Ini giliran kami ya Tuhan yang mempersembahkan sesuatu yang kami miliki, berkati sucikan persembahan ya Tuhan. Bukan hanya persembahan berbentuk materi, tapi besar-besar yang berbentuk persembahan ini. Terima kasih Bapak, berkati dan sucikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian berkat anak cucu. Kita
Dan terima kasih untuk kehadiran seluruh anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, saudara yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Jadi ada komsel ya, komsel kita dari Dugem tanggal 12 Februari jam 7 hari Jumat ya. Link nanti akan dibagikan di grup. Ulang tahun GKI Nasional ke-93 tanggal 10 Februari, 2 hari lagi ya Pak ya. Untuk yang bertugas minggu depan tanggal 14 Februari, pengobatan akan dilayani Bapak Suryaman Lugu, BL-nya Ibu Supriyawati, singernya Intan sama Lisa, kolektor Bapak Yohanes, multimedia mixel, musik Timatulia, user Ibu Lia. Yang Kita akan memusatkan ibadah kita. Pada saat ini kita sekalian untuk bangkit berdiri. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan ibadah. Kebanggaan kami, sukacita, kegembiraan kami di hadapan Tuhan. Walaupun hidup ini sulit, berat, tapi kami berbangga karena janji Allah Immanuel akan senantiasa menyertai kami dalam segala situasi kehidupan kami, baik susah maupun senang. Karena itu ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai sejak pembukaan, pertengahan hingga sampai menjelang selesai. Kami menikmati, mengalami, merasakan kehadiran-Mu, berkat-Mu, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Firman-Mu meneguhkan kami hari ini, bahwa walaupun hidup kami ini penuh dengan kesulitan bahkan penderitaan, tapi kami mau belajar untuk berbangga dan bermegah di dalam Tuhan. Karena kesulitan hidup, penderitaan adalah merupakan alat yang Tuhan pakai untuk memproses kami, sehingga kami dapat keluar ibarat emas yang telah dimurnikan. Terima kasih Bapa di sorga, bukanlah firman-Mu hari ini. Tuhan juga terimalah semua pujian, penyembahan, persembahan kami hari ini. Kami melakukan semuanya ini karena kami mengasihi-Mu, karena kami menyadari bahwa Tuhan yang telah berbuat banyak bagi kami. Karena itu kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ajar kami terus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kami untuk menempatkan diri kami di dalam standar-Mu, bukan standar kami. Kehendak-Mu, keinginan-Mu, tujuan-Mu, bukan kehendak, keinginan dan tujuan kami. Mampukan kami untuk
terus belajar sampai akhir hayat kami. Roh Kudus teguhkan firman kebenaran itu dalam hati dan hidup kami, sehingga kami tidak bermain-main dengan hidup ini, tapi kami harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan hamba-Mu Evangelis Surya Mandugu dengan Maria Citra Dewi, di mana minggu lalu Tuhan sudah persatukan mereka dalam nikah yang kudus. Dalam merupakan sebuah peristiwa sejarah bagi kedua hamba-Mu dan anak. Teguhkan mereka. Mungkin mereka sementara menapaki penyesuaian dalam menuju masa depan. Tuhan tolong biarlah komitmen mereka untuk setia sekata, hidup bersama, dan mempertanggungjawabkan komitmen mereka di tengah-tengah pergumulan, perbedaan. Dan mereka akan terus maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga bersama dengan anak kami Catherine, Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya, dia juga dapat menyelesaikan kuliahnya, bahkan mendahului waktunya. Terima kasih untuk pekerjaan. Tuhan juga sudah memberikan pekerjaan baginya. Kami percaya juga bahwa semua anak-anak kami dalam jemaat ini, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan bagi mereka. Berkati Catherine dengan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga dia boleh melihat hari-hari baik walaupun banyak pergumulan yang dihadapi. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu, baik orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Walaupun kami tidak menyebut semuanya, tapi kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dalam seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka dengan pemahaman, pengertian, kemampuan untuk hidup dalam firman. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk hidup dalam firman. Karena hidup dalam firman Tuhan pasti akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Berdoa untuk usaha pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Tolong Bapak, bukakan jalan. Kami percaya ketika Tuhan membuka, maka tidak ada yang dapat menutup dan menghalangi. Pasti Tuhan akan memberikan keberhasilan. Berikan kami keyakinan yang kuat, iman yang kuat, dan ketika kami diberkati, kami mampu untuk dapat membagi apa yang menjadi hak kami, menjadi hak Tuhan, menjadi hak orang lain yang perlu dibantu dan ditolong. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang lemah tubuh sakit. Mari Tuhan jamah mereka, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami terus berdoa untuk Pak Ibau. Mari Tuhan Engkau tolong. Kami mohon kekuatan, kami mohon penghiburan bagi anak mantu dan cucu-cucu. Bahkan Bapak Ibu yang lain, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka sakit, kami mohon jamah dan sembuhkan mereka Bapak. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus tolong, supaya kami boleh melihat karya Tuhan dalam jemaat ini. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat ini, Tuhan kabulkan khususnya dengan tempat ibadah. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan sertai dan berkati mereka. Jadi mereka akan mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus tolong supaya mereka memberi perhatian kepada persekutuan kami, dan mereka tetap rekat dengan kami, dan kami tetap bersatu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Saya berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus akan berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, di kota, di desa sampai kepada lama. Kerjasama di antara semua gereja-gereja Tuhan, memberkati pimpinan-pimpinan supaya mereka dapat bekerja sama, bergandeng tangan untuk meraih jiwa-jiwa yang ada di negeri ini. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara kami serahkan tangan-Mu. Dan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara di jalan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dan taruh dalam hati mereka yang roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan adil, bijaksana, takut akan Tuhan. Khususnya
anak-anak Tuhan yang diberi kepercayaan untuk menjabat Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk melayani, bekerja, memimpin seperti Kristus. Terpujilah nama Bapa. Ucap syukur juga untuk persembahan jemaatmu hari ini sebagai tanda ucapan syukur, cinta kasih, kepedulian kami terhadap pelayananmu dan gereja. Dan Engkau membalas dengan sukacita, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan kolektif, persembahan syukur, persembahan janji iman. Tuhan Yesus, Engkau tolong memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Pabin Pintor yang saat ini sementara menuju Jawa Timur. Sertai mereka, lindungi mereka, tibakan di Jawa Timur dengan selamat, dan juga kembali dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pak Thomas dalam penerbangan, Engkau memberkati hamba-Mu, perlindungan hamba-Mu sempurna padanya. Terima kasih Bapak yang doakan. Banyak hal yang menjadi kebutuhan kami tak tersembung melalui doa itu. Biarlah Roh Kudus penolong agung kami menyempurnakan doa kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami berdoa hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sehingga dapat membawa kesehatan dan kekuatan baru bagi tubuh kami. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk keluarga baru ini. Berkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan masa depan mereka. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu hanya kepada-Nya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terima, renungkan, lakukan itu dalam kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan.